Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Profesor Mahfud MD setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian ya yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau seperti ini kan setuju begitu kan ya. Selama ini saya sudah dapat bocoran begitu sejak lama sebenarnya Profesor Mahfud MD kabarnya ya diajak untuk gabung ke kabinet. Pertama soal Menko Polkam begitu kan yang kemudian tidak jadi. Akhirnya sekarang ya mantan calon presiden wakil presiden ya Profesor Mahfud MD ini sekarang ini menerima ya dan menyetujui ya apa yang kemudian menjadi ajakan bagi seorang Presiden Prabowo untuk bergabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Nampaknya ini bagus. Tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Dari sekian banyak tuh kan ada politik, ekonomi, ya, reformasi RUU perampasan aset, pilkada dan macam-macam itu kan disebutkan oleh Teddy. Kan masih banyak. Saya yang nyebutkan ya. Menyebutkan. Oke, ini kan banyak. Kalau bukan Profesor Mahfud MD siapa lagi begitu? Nampaknya geng Solo dilantik nggak? Bisa saja ini akan mengungkapkan bagaimana kasus-kasus besar di era Jokowi. Bagaimana oknum-oknum di era Jokowi yang masih banyak sekarang ini berkeliaran. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Profesor Mahfud MD akan jujur melakukan itu. Tapi sayang Bang, kenapa kok sayang? Ya kita lihat saja. Ya, kepolisian sudah membentuk transformasi reformasi Polri sendiri begitu kan ya. Sedangkan Presiden Prabowo sendiri sudah membentuk ya sebagai gebrakan baru ya untuk bagaimana ke Polri untuk dievaluasi dan sebagainya. Dan di sini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah ini kalau toh pada hakikatnya Profesor Mahfud MD ini masuk, maka di situ akan membongkar di era Jokowi. Kenapa Bang? Ya masih banyak di era Jokowi orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang masih aman-aman aja. Bukan tidak mungkin di situ begitu. Satu, ya Profesor Mahfud MD pengalaman dan sebagainya begitu kan ya. Tapi dari beberapa cerita yang kemudian muncul begitu kan ya saat Profesor Mahfud MD ini diajak untuk bergabung begitu kan ya ke kabinet Prabowo Gibran ini dihubungi oleh Pak Jenderal Teddy ya. Yang kemudian diajak bertemu dan kemudian menyampaikan salam dari Presiden Prabowo bagaimana soal bangsa ini, bagaimana soal bangsa dan kondisi aparat hukum yang ada di negara kita. Profesor Mahfud MD juga menyampaikan begitu kan bahwa bagaimana soal hukum KPU ya pemilu, hukum pihak kepolisian, hukum yang kemudian seolah-olah sekarang ya diobral sana sini begitu tergantung orang-orang yang kemudian kuat, orang-orang yang punya uang dan sebagainya. Dan disinilah ya mungkin tugas seorang Profesor Mahfud MD akan menunjukkan begitu kan ya legitimasinya, akan menunjukkan bahwa dirinya akan bisa memberes ini semua, termasuk pengalaman di era Jokowi nanti begitu. Ini keren Mas, ini keren begitu. Saya setuju banget dengan ungkapan dari Profesor Mahfud MD begitu. Karena orangnya ceplas-ceplos, jujur. Saya yakin itu walaupun banyak yang nggak setuju begitu. Pasti geng Solo ini banyak yang nggak setuju begitu kan ya. Karena sudah jelas-jelas di depan mata begitu. Ini Profesor Mahfud MD ya setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian bentuknya yang dibentuk oleh Prabowo. Nah, tim reformasi Polri tim transformasi reformasi Polri hari ini begitu kan, apakah hanya nggak tahu konsepnya ini gimana begitu, tapi yang jelas sekarang ini Pak Kapolri lebih dulu membuat tim ya transformasi reformasi Polri di internal sendiri. Saya yakin ini apakah sudah komunikasi dengan Presiden Prabowo atau tidak begitu kan ya. Jadi saya kira dengan adanya Pak Kapolri yang kemudian terburu-buru membentuk tim ya transformasi reformasi Polri itu sebenarnya nggak tahu ini maksudnya bagaimana. Tapi yang jelas dengan maksudnya Profesor Mahfud MD masuk ke tim ya
ke tim komite reformasi itu sudah menunjukkan bahwa bagaimana di lintas agama, bagaimana tokoh-tokoh agama di situ yang kemudian bisa bergabung menjadi satu untuk mengevaluasi Kapolri. Coba kita bayangkan selama ini. Saat demo kemarin masih banyak orang yang ditangkap. Saat demo kemarin dianggap bahwa itu gagal karena sudah banyak pos-pos polisi, banyak gedung-gedung DPR yang kemudian dihancurkan, ya dibakar dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menjadi evaluasi besar begitu kan kepada Kapolri itu sendiri begitu kan. Nah, dengan adanya Profesor Mahfud MD yang kemudian mengaku sudah menerima tawaran bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian ini yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto, Mahfud MD menyebutkan kesediaannya dan juga telah ya disampaikan begitu ketika bertemu dengan berdiskusi langsung dengan Sekretaris Kabinet, yakni Pak Teddy begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus bro untuk mengungkapkan bagaimana kasus-kasus besar. Jadi soal komite reformasi Polri ini begitu kan, itu benar-benar mengevaluasi Kapolri. Kalau toh pada akhirnya menjadi evaluasi, diperingatkan dan sebagainya begitu, saya kira ini harus ada seperti itu begitu. Selama ini kan Kapolri tidak ada yang mengevaluasi, yang menasehati dan sebagainya. Bagaimana soal kasus Sambo begitu? Salah satunya yang menjadi ketua ya yang disebut dengan Pak Doifir itu begitu kan ya. Itu sudah mengungkapkan kasus-kasus besar ya seperti Sambo, ya Profesor Mahfud MD juga memerintahkan mengusut tuntas masalah Sambo dan sebagainya, seolah-olah hukum itu seolah-olah rekayasa dan sebagainya. Kalau bisa nanti Profesor Mahfud MD mengungkapkan bagaimana KM50 bos. Ini kan bagus pada akhirnya. Kalau KM50 ini nantinya begitu untuk dimunculkan, saya kira ini langkah yang bagus juga begitu ya. Nah, disinilah begitu kan Profesor Mahfud MD mengatakan ya kesediaannya untuk terlibat ya dalam Komite Reformasi Kepolisian itu sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Nah, dengan dati demikian bahwa Mahfud MD tidak mengungkapkan sejauh mana posisi yang kemudian diambil. Apakah Profesor Mahfud MD akan menjadi ketua komite reformasinya, atau menjadi wakilnya, atau menjadi bidang dalam politik dan hukumnya? Ya, Profesor Mahfud ini menyerahkan langsung kepada Presiden Prabowo begitu kan. Nah, sementara itu kata dia, yang mendesak untuk diperbaiki yakni adalah soal kultur yang ada di internal Bayangkara atau di internal Kapolri itu sendiri begitu kan, yang menurutnya kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya budaya kepolisian yang buruk di masyarakat. Coba kita lihat apa-apa begitu kan ya pihak kepolisian ya, apa-apa ada tambang ilegal, ada oknum dan sebagainya. Ini banyak yang dilakukan oleh mereka begitu kan. Itulah salah satu oknum mereka. Jadi saya kira kalau pada akhirnya Profesor Mahfud MD ini akan memberesi ini semua, ini akan menjadi ketar-ketir yang geng Solo di situ, bos, ya. Jadi ketar-ketir di situ. Saya apresiasi yang sangat luar biasa, ya. Dalam beberapa hari yang kemudian Sandi X sudah mengatakan begitu kan, ya. Terima kasih Profesor Mahfud MD, bangga menjadi orang Madura. Ya, karena Profesor Mahfud MD banyak yang kemudian orang jujur dan sebagainya begitu. Apa komentar dari netizen ini? Profesor Mahfud MD yang paling benar ini timnya di bawah Presiden Prabowo langsung, bukan di bawah Kapolri. Ya ngeri-ngeri sedap lah soal itu begitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan begini. Kapolri mau membersihkan Kapolri karena Listio Sigit merasa ya Humas Polri perlu diformasi ya, direformasi dan dibenahi. Saking hebatnya Kapolri Listio Sigit ya, memberikan penghargaan kepada Kapolri Listio Sigit karena jasa beliau buat di Polri. Ini gimana begitu ya. Komite reformasi kepolisian yang asli itu langsung di bawah kontrol Prabowo, tapi palsu di bawah kendali siapa mereka? Jokowi. ya kita tunggu saja lah begitu. Mana yang benar, mana yang tidak ya. Kapolri sudah terlebih dahulu membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Beda begitu kan ya. Yang dibentuk oleh pihak kepolisian itu adalah ya Kapolri itu adalah tim ya transformasi reformasi polisi. Ya sama sebenarnya begitu, tapi kalau Presiden Prabowo kan tim reformasi begitu, bukan transformasi begitu kan ya. Jadi saya kira ini nggak tahu begitu apakah ini nanti double di Kapolri atau bagaimana, tapi yang jelas menurut saya kedua-duanya saya kira ini bagus begitu kan.
artinya apa? Artinya yang mengevaluasi Kapolri itu yang jelas di bawah presiden langsung. Karena TNI dan Polri ini kan di bawah kendali dari sebagai seorang presiden begitu kan. Kalau dari Kapolri sendiri yang mengevaluasi ini kan lucu pada akhirnya. Jadi kalau di luar itu dibentuk tim komite begitu kan. Ya orang-orang para jenderal ya pangkat yang sudah pensiun yang kemudian ditarik di situ sebagai evaluasi, saya kira ini apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Apalagi ada tim hukumnya misalnya seperti Profesor Mahfud MD. Pertanyaannya sekarang, geng Solo kira-kira geng Solo ini dilantik apa enggak ya? Kira-kira tim Solo ini dilantik apa enggak begitu? Jadi saya kira dengan adanya Profesor Mahfud MD masuk di situ begitu sudah menunjukkan bahwa karena Profesor Mahfud MD kan satu begitu kan ya lebih dekat dengan PDIP. Mana yang kemarin teriak out PDIP in geng Solo. Inilah kekuatan juga pada akhirnya begitu. Kekuatan siapa? Ya ketua umum partai begitu. Kalau tidak kuat mana mungkin akan dipilih begitu kan. Masih banyak. Seperti apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD mengatakan, saya ini tidak ada keringat begitu kan ya untuk membantu presiden di tahun 2024 kemarin. Karena saya ini adalah wakil yang menjadi rival begitu kan. Profesor Mahfud mengakui itu begitu. Tipe saya bukan tipe penjilat, tapi kalau saya dianggap pengabdian untuk bangsa dan negara, dibantu untuk masuk di kabinet di situ, oke, nggak ada masalah. Dan itu menjadi desakan penting bagi Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Dan saya setuju itu begitu. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi banyak sebenarnya begitu kan Profesor Mahfud MD banyak yang kemudian bercerita begitu kan bahwa Profesor Mahfud MD sebelumnya di reshuffle kabinet sempat ditawari ya pas reshuffle kabinet tempat ditawari jadi Menko Polhukam, tapi karena standar etika Mahfud MD jabatan mau diduduki yang berkeringat aja, sedangkan Mahfud MD tidak ada berkeringat, dan itu memang keputusan dari seorang Profesor Mahfud MD. Artinya secara tidak langsung bahwa Profesor Mahfud MD itu menolak. Masih banyak orang-orang yang keringat untuk membantu di Presiden Prabowo. Jadi kalau toh pada hakikatnya ya hanya orang tidak kompeten, ya mending Profesor Mahfud MD dong. Kenapa? Karena satu-satunya banyak hukum tata negara yang pas seperti Profesor Yusril, ya Profesor Mahfud MD misalnya begitu kan. Ini kan menunjukkan kalau di Presiden Prabowo ini bisa memberes ini semua begitu dengan orang-orang hebat, saya kira ini bisa begitu. Tapi jangan sampai blunder, ya jangan sampai blunder ini Presiden Prabowo. Blundernya gimana? Jangan sampai mengangkat orang-orang yang kemudian tidak kompeten di dalamnya begitu, yang punya kepentingan-kepentingan besar, yang dianggap masih satu geng dengan geng Solo, masih dekat dengan geng Solo dan sebagainya begitu kan. Pada akhirnya kalau ada apa-apa bukan cerita kepada Presiden Prabowo, malah bercerita nanti di Solo begitu kan. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka Profesor Mahfud MD saya kira ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa begitu. Nah, Parasi OTHD ini sebagai Mensesnek di situ membenarkan bahwa jika ex Menko Polhukam Mahfud MD itu bersedia bergabung ke dalam Komite Reformasi Kepolisian. Nah, meski begitu ya, dia belum dapat memastikan posisi yang akan dijabat oleh Profesor Mahfud MD ya di Reformasi Kepolisian, di Komite Reformasi Kepolisian. Nggak tahu maksudnya ini di mana dan sebagainya begitu kan. Profesor Mahfud MD masih belum masih belum menempati di posisi yang mana. Tapi yang jelas ya ketika Profesor Mahfud MD ini membongkar cerita yang dihubungi oleh Seskap tadi ya dan setuju gabung Komisi Reformasi Kepolisian, kabarnya sudah bertemu begitu kan. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD ini menceritakan saat dirinya dihubungi oleh Sekretaris Kabinet atau Seskap ya, Teddy Indrawijaya, dan setuju bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian. Cerita itu dibagikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan, yang diunggah di channel YouTube-nya ya pada hari Senin kemarin tanggal 15 ya jam 5 sore kabarnya Profesor Mahfud MD dikontak oleh Teddy Seskap begitu kan ya. Profesor, ada di mana kabarnya? Ya ditelepon begitu kan ya. Ada apa saya bilang, kata Profesor Mahfud MD ya. Saya mau menghadap malam ini kabarnya begitu. Nah karena posisi Profesor Mahfud masih di Jogja,
akhirnya dipending lah begitu kan. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian mungkin si Teddy ini begitu kan diperintah oleh Presiden Prabowo menyampaikan untuk membantu ya atau mengajak Profesor Mahfud MD itu bergabung di situ begitu. Saya kira ini langkah yang bagus, Pak. Profesor Mahfud itu tahu begitu persis di dalamnya bagaimana soal hukum-hukum yang ada. Kalau mau dibongkar kembali silakan. Profesor Mahfud ini mungkin banyak data soal di era Jokowi begitu. Ya orang-orang di era Jokowi begitu kan ya. Karena begitu banyak korupsi di era Jokowi banyak ya. Banyak yang kemudian ditangkap orang-orang mereka begitu. Jadi saya kira ini langkah yang bagus ya untuk menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sekarang ini sudah kuat. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Coba kita lihat saja. Beberapa hari kemudian saya sudah keluar begitu kan ya. Kalau Presiden Prabowo Subianto ini masih tetap ngambil orang-orang itu aja, maka stabilitas politiknya akan terganggu. Nah, kalau mengambil di luar ya koalisi seperti Profesor Mahfud MD, apalagi nanti Anies Baswedan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya kekuatan Presiden Prabowo ya di pemerintahan, kekuatan Presiden Prabowo di parlemen, saya yakin dan saya yakinnya ini kuat banget. Jadi tidak bisa digoyang lagi oleh para termol-termol di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Tapi tunggu saja. Karena ini adalah politik begitu kan. Ini adalah politik. Makanya dengan adanya Profesor Mahfud MD masuk ke situ begitu kan, ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo benar-benar serius untuk membereskan ini semua begitu kan. Bahkan menurut Profesor Mahfud MD, Presiden Prabowo Subianto ya dan Teddy kerap menunjukkan perhatian kepadanya mulai dari saat dia merayakan hari ulang tahun ya Lebaran hingga ketika ibunya meninggal dunia. Dan bahkan ya Profesor Mahfud ini banyak cerita di situ begitu. Artinya ini akan sudah menjadi perhatian bagi seorang Presiden Prabowo. Bagaimana kejujuran Profesor Mahfud MD, bagaimana mengungkap dan fakta realita apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan sekarang setelah Profesor Mahfud ini menjadi calon wakil presiden yang kemudian kalah di situ begitu kan, sudah mulai banyak bersuara di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bahwa apakah Profesor Mahfud ini tetap bersuara ketika berada di kabinet Prabowo Gibran ini begitu kan ya. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.